inisiatif untuk membuat semacam seminar-seminar kecil ini ya. Untuk yang kedua kali ya, Bu? Kedua kali, tapi yang diseminasi baru sekali, Pak. Oh, baik. Baik, mudah-mudahan berlanjut dan dapat dimanfaatkan oleh para dosen, terutama juga para mahasiswa MM nih. Cuman belum kelihatan ya peserta dari MM mahasiswa. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Bu Mun, terutama juga. Sama-sama, Pak. Terima kasih Ya, juga. ya, saya rasa itu saja. Silahkan dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak Ibu, selamat bergabung di diseminasi hasil disertasi. Jadi, sebagai Kepala Pusat Penelitian, izinkan saya memberikan sedikit gambaran mengenai program kami. Setiap bulan kita akan mengadakan 2 kali seminar. Seminar yang pertama itu berkaitan dengan topik-topik penelitian. Jadi misalnya kalau kemarin khusus dosen ya, karena kita membahas mengenai Sintaskor. Nah, yang berikutnya itu kita sudah punya rencana juga untuk mengadakan seminar mengenai analisis bibliometrik. Itu salah satu penulisan artikel ilmiah non-penelitian. Jadi Bapak Ibu supaya punya gambaran bahwa bikin artikel ilmiah itu nggak harus penelitian kok. Jadi bisa dengan alternatif yang lain. Kemudian yang berikutnya lagi kita mau bikin mengenai sistematik literatur review. Harapannya dengan kita berikan seminar ini Bapak Ibu jadi lebih semangat gitu kan, karena ternyata ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak cara untuk melakukan membuat artikel ilmiah, dan mungkin itu nanti juga bisa meningkatkan citasi Bapak Ibu sehingga Sintaskornya naik. Perlu diingat bahwa Sintaskor itulah modal kita untuk jalan kemana-mana. Kemarin kita bicara soal hibah, itu diminta Sintaskornya sekian, dan itu PR besar kita untuk terus meningkatkan jumlah Sintaskor. Kalau menurut Mas Agus yang minggu lalu, jangan bosan merawat halaman Sinta kita supaya terus terupdate, dan mudah-mudahan juga bisa dikerjasamakan dengan yang mengurus direktorat, itu ada Mas Adit dan Mas Herdi, itu untuk membantu Bapak Ibu update Sintaskor. Kemudian program yang kedua itu adalah diseminasi hasil penelitian disertasi Bapak Ibu dosen yang sudah menyelesaikan S3. Kenapa begitu? Karena saya kepikiran untuk membiasakan kita melakukan penelitian, dan sebagai apresiasi untuk Bapak Ibu yang telah menyelesaikan perjuangan disertasinya. Ini ngomongin diri saya sendiri juga sih sebenarnya. Jadi saya ingin membuat kita tuh lebih nyaman dengan kata-kata penelitian, dengan macam-macam penelitian, dan kalau dosen kita sendiri kan mungkin jadinya Bapak Ibu kalau mau menanyakan tuh jadi lebih bebas, tidak tidak terlalu sungkan atau tidak apa. Jadi yang mungkin sekarang pendidikan S3-nya masih bingung mau meneliti apa, atau bahkan masih mikir-mikir mau S3 apa gitu, silakan untuk ini juga dijadikan sesi diskusi, mungkin konsultasi kepada narasumber yang sudah menyelesaikan. Itu sih harapan saya. Semoga ke depannya kita bisa bergulir, mengajak lebih banyak orang, mengajak mahasiswa, sehingga seperti kata Bu Mun tadi, sistem lingkungan akademisnya semakin terbentuk begitu. Dari saya pribadi mengucapkan terima kasih nih Bu Mun bersedia ditodong sebagai narasumber pertama. Kita nggak tahu juga bentuknya gimana Bu, mungkin bersama-sama kita bisa bikin acara ini lebih lebih menarik atau lebih bergulir untuk semuanya. Baik, itu dari saya. Kita santai saja. Bu Mun akan menceritakan mungkin dengan bantuan PowerPoint bagaimana kemarin melakukan penelitian disertasi, dan mungkin nanti kalau ada yang bertanya boleh di chat atau boleh mengangkat tangan, silakan, kita bebas aja diskusinya.
Baik, dari saya sekian. Bu Mun, saya persilakan panggungnya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Amanda, juga Bapak Ibu dosen semua. Semua ini kesempatan buat saya untuk jadi mengingat kembali ya, seolah-olah kayak baru kemarin, baru ujian. Dan ini seperti kayak mau ujian yang kedua jadi. Ya, Rasanya gitu ya, Bu ya? seperti itu. Ya, ini sekedar bagi pengalaman saja ya, Bu ya, Bapak Ibu semua, dan terutama untuk teman-teman yang sekarang sedang mencari jalan keluar. Kalau dulu disebutnya kita mencari pintu keluar gitu ya. Ada yang sampai menyebutkan nanti estafetnya kuncinya dipegang siapa ini, dari satu kelas kita udah seperti itu. Jadi kita satu persatu selesai itu rasanya wah seperti itu. Kemudian yang lainnya lagi barangkali ini ya, saya ingin mencoba untuk memberikan semacam tambahan ya, dari setelah saya menyelesaikan itu apa saja yang sudah kita coba kembangkan gitu ya, terutama mengikuti perkembangan topik yang yang sudah saya selesaikan seperti itu. Topik ini insya Allah tetap di hati gitu. Mudah-mudahan teman-teman dosen yang lain juga nanti ada yang sekiranya bisa menjadi teman diskusi saya tentang topik yang saya angkat. Karena kemarin saya lihat Bu Kristina ya, sebenarnya itu sudah setopik dengan saya. Dan saya alhamdulillah sekali punya teman untuk insya Allah nanti diskusi yang selanjutnya. Baik, Bu Amanda, izin saya share untuk ini, untuk paparan yang saya akan sampaikan. 15-20 menit ya Bu Amanda ya? Biar nanti banyak yang tanya, Bu. Gitu. Bu Amanda, saya sudah titip pesan ya untuk ini yang nanti yang Oh ya, mungkin betul. Nanti penanya yang beruntung atau dipilih apa gimana, Ibu? Akan mendapatkan hadiah dari Bu Mun. ya hadiahnya karya juga ya. Betul. Baik, saya coba share. Ya, ini tampilan yang saya gunakan juga waktu saya ujian terbuka saat itu, dengan judul Peran Kinerja Keberlanjutan dalam Memediasi Hubungan Tata Kelola Perusahaan, Multinasionalitas, dan Pengungkapan Informasi Keberlanjutan. Hormat saya untuk promotor dan juga kopromotor yang sangat mensupport untuk penyelesaian disertasi ini. Ya, ini secara singkat kurikulum vitae saya sudah menjadi dosen ya dari tahun 2000 nih di Unkris. Semoga tetap bisa ini bergabung terus dan bisa memberikan suatu karya yang lebih baik. Kemudian pengalaman di struktural dan selanjutnya pendidikan saya Undip, kemudian di Unkris, dan selanjutnya di Undip lagi. Sertifikasi yang pernah saya dapatkan untuk BKD, kemudian ada yang dari IAI dan satu lagi dari ICSP terkait dengan topik yang saya sedang dan masih saya lanjutkan, yaitu tentang sustainability. Kemudian saya juga mencoba untuk selalu menekuni pendidikan dan pengajaran serta penelitian pengabdian masyarakat terkait dengan akuntansi, juga sustainability. Dan pengalaman yang lain, saya sebagai akuntan berpraktek yang masih aktif dan mendapat izin dari SK Menteri Keuangan dari tahun 2017. Ini adalah filosofi yang coba saya bangun selama studi. Saya mencoba untuk mengambil dari 3 surat
yang dari Al-Quran. Yang pertama, Tuhan itu memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian menjadikan bumi ini untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya. Dari Quran surat Al-Mulk ini saya memaknai bahwa ketika kita menekuni tentang penelitian, ya kita coba untuk tidak merasa lelah menjelajahinya, seperti itu. Ya, dan akhirnya di surat Ar-Rahman semuanya itu adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Ya, selama studi saya cukup panjang ini mendapat beasiswa BPDN sebenarnya sampai dengan 2017, kemudian diperpanjang setahun ketika proposal sudah disampaikan. Dan di tahun itu saya rupanya masih belum menemukan jalan keluar. Jadi akhirnya saya mencoba untuk mengikuti hibah penelitian di tahun 2019. Dan alhamdulillah setelah mengikuti hibah itu banyak hal yang saya temukan untuk bisa menyelesaikan disertasi ini. Di sebelah kiri ini adalah buku kendali yang setiap semester kami harus laporkan. Di awal semester kami harus menyebutkan targetnya sampai apa, kemudian di akhir semester kami melaporkan kepada promotor dan kopromotor sudah menghasilkan apa, seperti itu. Kemudian saya coba lanjutkan. Ya. Ide disertasi yang saya kembangkan itu bisa kita mulai dari tesis sebenarnya ya. Waktu itu ada 2 variabel yang masih tetap saya gunakan, mungkin hanya istilahnya yang masih yang berbeda gitu ya. Pada saat tesis saya menggunakan variabel good corporate governance dan yang kedua itu adalah biaya CSR. Waktu tahun 2012-2013 itu kedua hal ini merupakan fenomena yang masih sangat menarik gitu untuk diteliti dan menurut pengamatan saya ini masih sangat panjang gitu untuk selalu bisa dikembangkan. Nah, saat itu karena saya mengambil untuk konsentrasinya adalah manajemen keuangan, jadi saya mengkaitkan dengan harga saham ya. Kemudian mediatingnya waktu itu saya sempat menggunakan beberapa ukuran financial performance, tapi ternyata akhirnya ROE ini yang saya akhirnya lanjutkan untuk menjadi mediasinya. Seperti itu. Kemudian selain dari ide dari tesis, saya juga menggunakan fenomena yang saat itu menjadi fenomena terkini saat saya mulai masuk di S3 itu, yaitu tentang sustainability ya. Dan itu saya menerima satu artikel dari dosen mata kuliah akuntansi manajemen dan ternyata ketika saya cari lebih lanjut artikel yang diberikan ini ternyata sangat menantang seperti itu. Ini yang saya kumpulkan dari Mendeley, dari karyanya Vic and Han. Banyak sekali istilah-istilah baru di sana yang menurut saya sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut gitu. Oke. Ya, kemudian perjalanannya juga ternyata tentang sustainability ini semakin banyak dibahas, tidak hanya untuk corporate, tapi juga untuk UMKM, untuk organisasi yang nirlaba yang seperti itu, semua mengangkat tema tentang sustainability ini. Jadi saya merasa semakin yakin bahwa kayaknya sustainability ini ke depan akan bisa semakin banyak yang bisa dikembangkan. Kemudian ketika saya mencoba memahami tentang standar yang digunakan untuk
untuk mendisclose tentang sustainability ini, yaitu dari GRI ini, Global Reporting Initiative. Ternyata dari pihak GRI sendiri juga sering memberikan email bahwa ada beberapa standar yang masih harus dikembangkan. Untuk itu kita diminta untuk memberi masukan yang seperti itu. Ya, ini sejak 2016 itu GRI-nya sudah mulai yang terbaru. Sehingga saya mencoba untuk, karena transisi waktu saya menulis disertasi ini, jadi saya mencoba untuk mengkaitkan antara standar yang lama dan standar yang baru. Seperti itu. Perjalanannya saya juga mencoba untuk bergabung dengan beberapa organisasi untuk bisa berdiskusi tentang sustainability. Antara lain adalah PBI tahun 2017, kemudian Indonesia Social Investment Forum. Ini hingga sekarang saya masih mendapat informasi tentang dari SII mengenai sustainability dan yang relevan dengan itu. Kemudian ISEN juga di tahun 2021 bulan Juli. Kemudian ini Pusat Produksi Bersih Nasional, ini saya juga bergabung di dalam grup WhatsApp-nya. Dan di tahun 2018 saya juga berusaha untuk mengikuti sertifikasi CSRS karena terkait dengan pengukuran untuk variabel saya yang menjadi variabel Y. Gitu. Ya, pada saat saya mengikuti kurikulum yang pertama, banyak masukan dari dosen pengarah saat itu, dan saya merasa akan bagus kalau dilanjutkan menjadi sebuah artikel gitu. Jadi pada tahun 2016 saya mencoba mengumpulkan data, ternyata di Indonesia itu datanya sangat terbatas. Ini karena ini data sekunder. Jadi dari Bloomberg waktu itu ada fasilitas yang saya gunakan di Undip, ternyata tidak bisa didapatkan, dan akhirnya saya mencoba untuk menggunakan data dari saya ngambil dari Bloomberg juga, tapi kita menggunakan perusahaan-perusahaan yang listing di Nikkei. Seperti itu. Untuk saya gunakan membuktikan apa yang dinyatakan oleh Vic and Han yang tadi menjadi sebuah pemicu ya ketika dosen akuntansi manajemen memberikan artikel itu. Jadi saya mencoba untuk membuktikan apa yang dinyatakan oleh Vic and Han itu bisa kita kita kembangkan yang seperti itu. Dan alhamdulillah selama 2 tahun dari 2016 2018 baru bisa publish. Di awal tahun waktu itu di akhir tahun 2017 Prof Imam Ghazali sudah malam itu mungkin karena sangat bahagia WA saya untuk menyampaikan selamat ini. Seperti itu. Kemudian pada saat prelim, sebelum prelim itu sempat juga saya mengajukan sebuah ide gitu. Waktu itu saya ingat banget Prof Imam tuh menyampaikan ini nih terlalu simpel, ini seperti untuk skripsi S1 seperti itu. Jadi saat itu saya merasa kayaknya sayang kalau tidak dilanjutkan untuk menjadi sebuah artikel gitu ya. Jadi tidak saya gunakan untuk kedalaman dalam proposal yang akan saya lanjutkan, tapi saya wujudkan sebagai sebuah artikel. Dan saat itu saya mendapat hibah dari PDDDRPM ini, hibah penelitian. Akhirnya saya gunakan untuk didanai dari hibah disertasi ini. Dan alhamdulillah juga saat itu mencapai target.
pada saat hibah ini dilaporkan, dinyatakan target saya tercapai dan mendapat pendanaan yang lebih lanjut. Seperti itu. Ya, ini bagian dari aktivitas hibah yang saya lakukan, karena saya membuat targetnya itu selain artikel jurnal yang accepted di jurnal bereputasi, juga melakukan conference ini. Jadi saya mencoba untuk mengikuti sesuai dengan schedule yang ada di hibah tadi, dan alhamdulillah di Unan Padang itu pas banget dengan schedule yang saya ajukan. Sehingga pada saat laporan pertanggungjawaban atau MONEF itu semuanya sudah diselesaikan. Dan ketika saya selesai, saya bersama teman ini adalah yang pernah saya berikan masukan pada saat beliau ini mengikuti kolokium gitu. Jadi mungkin ya sebagai rasa terima kasih seperti itu, jadi saya diajak untuk bergabung menulis dengan judul ini. Dan kami kebetulan juga satu tema. Ya, kemudian dari originalitas disertasi yang saya sudah selesaikan, saya coba untuk selalu persembahkan untuk Indonesia tentunya. Kemudian ini hasilnya kemarin April ya 2023, alhamdulillah buku dengan judul Kinerja Keberlanjutan Urgensi dalam Mediasi. Ini menjadi buku yang bisa kita susun dari disertasi yang kita buat. Kemudian karena saya berusaha saya seorang dosen ya, jadinya saya merasa untuk apa yang bisa saya lakukan untuk pengembangan dunia pendidikan. Dan alhamdulillah ini saya diajak oleh seorang alumni kita nih akuntansi, Bu Eni. Waktu itu siapa nama Mas Wawan Setiawan, yang mungkin Bu Eni masih ingat, memberi kesempatan kepada saya untuk berdua dengan Prof. Dr. Ilah Sailah, Rektor Universitas Binawan, untuk memberikan materi tentang dunia pendidikan penyokong ketahanan pangan. Seperti itu. Dan dari ide ini yang kemarin akhirnya kita kembangkan lagi untuk menjadi sebuah proposal yang kita ajukan untuk BRIN ya Bu Amanda ya. Seperti itu. Jadi sepertinya dari apa yang sudah kita lakukan, insya Allah semuanya itu bisa kita gunakan untuk pengembangan. Seperti itu. Untuk akademisi, bagi prodi akuntansi, alhamdulillah terima kasih Bu Heni, saya diberi kesempatan untuk mengajar mata kuliah baru saat itu, Sustainability Report, dan ini kurikulum yang kita kembangkan. Selalu insya Allah kita update karena terkait dengan perkembangan yang ada di eksternal juga, seperti itu, baik regulasi maupun contoh-contoh hasil penelitian. Dan terima kasih juga Bu Kristina memberikan masukan waktu itu dari RPS yang sudah disusun. Bu Kristina sudah bergabung belum? Ya. Kemudian selanjutnya ternyata banyak juga kemudahan yang bisa kita dapatkan dari beberapa database ya yang terkait dengan sustainability ini, untuk nantinya kita gunakan untuk menjadi bahan riset seperti OJK dan sebagainya ya, bahkan ISG ya itu juga sudah ada datanya. Waktu itu belum ada ya, sekarang sudah ada semua. Dan IAI juga bekerja keras juga untuk membuat suatu aturan terkait dengan akuntansi seperti itu. Ya, ini peluang riset tentang sustainability. Pada saat itu SDGs 2030 ya, ternyata ini kemarin dapat info yang di-share dari Bu Dewi, ini ada the sustainability
sustainable role ya of an accountant, ini 2060 zero emission. Jadi menurut saya ini semakin panjang. Yang tadinya SDGs 2030, kemudian Indonesia Emas ya 2045, dan ternyata ini dipanjangkan lagi sampai 2060 di zero emission. Seperti itu. Kemudian topik terkini yang kita juga sekarang sedang berusaha menjadi salah satu co-host di acara konferensi internasional. Ini ternyata temanya juga mengangkat tentang sustainability. Seperti itu. Baik, Bu Amanda, itu untuk paparan yang saya tambahkan dari disertasi yang saya sudah selesaikan, dan dari yang saya slide ini yang saya tampilkan yang ini mulainya disertasi saya waktu itu. Masih ada waktu, Bu Amanda? Boleh Bu, silakan 5 menit lagi masih bisa Bu. Oh baik, ya. Ini latar belakang waktu itu yang saya yang menjadi ide saya, ya alhamdulillah terus akhirnya diterima. Tetap mengangkat tentang SDGs, bahwa ini menjadi suatu target untuk bisa menjadi kualitas hidup kita itu menjadi meningkat, dan karena ini sudah didukung oleh internasional ya, jadi saya berpikir berarti ini ada kaitan dengan pasar global dan seterusnya, dan itu pasti juga dukungan dari setiap corporate itu juga ada, yaitu melalui tata kelolanya seperti itu. Ya, ini akhirnya variabel-variabel yang saya coba munculkan. Ada istilah multinasionalitas. Ini variabel yang benar-benar unik untuk bisa saya temukan karena agak sulit ya waktu itu. Sempat mentok, sempat variabel yang satu lagi, dan alhamdulillah dari ide dari Prof. Faisal waktu itu memberikan ide tentang ini. Baik, selanjutnya ya tentang variabel Y saya. Karena saya menjadi salah satu dosen di prodi akuntansi, jadi keunikan di akuntansi itu ternyata adalah pengukuran dan pengungkapan. Itu yang saya dapatkan ketika menjelajah artikel-artikel seperti itu. Jadi pengukuran dan pengungkapan ini menjadi suatu keunikan di bidang akuntansi. Akhirnya saya menggunakan istilah pengungkapan informasi keberlanjutan ya. Dan waktu itu data yang saya gunakan masih annual report ya, karena laporan keberlanjutan itu masih dikembangkan, baik standar maupun kesepakatan dari semua perusahaan yang listing di Bursa Efek melalui OJK seperti itu. Dan di dalam laporan tahunan ini kan meliputi ada nilai perusahaan, kemudian juga menginformasikan tentang model tata kelola dan bagaimana hubungan strategis dengan komitmen perusahaan yang terhadap global. Ya. Ternyata dari setiap perusahaan itu ketika menyusun laporan keberlanjutan, mereka memiliki semacam tema yang terintegrasi seperti itu. Dari tahun 2015 ini contohnya punyanya Unilever. Jadi tema mereka itu benar-benar berkelanjutan, tidak putus seperti itu. Baik, selanjutnya ini fenomena yang lain. Ada motivasi yang berbeda-beda ya, kemudian pedomannya juga ternyata perkembangannya banyak ya. Selain GRI itu ada ini ya, integrated reporting itu dari IRC, dan kemudian untuk sustainability report itu standarnya GRI standar seperti itu. Dan GRI memberikan suatu keunggulan bahwa di dalam aturannya itu sangat mengemukakan tentang konten dan kualitas gitu ya, dan
diutamakan tentang inclusiveness stakeholder. Jadi ini yang akhirnya menjadi ketertarikan saya untuk menjadi suatu hal yang novelty seperti itu. Ya, ini juga fenomena yang lain. Regulasi kita juga berkembang terus. Kemudian di PSAK juga ternyata tidak mengatur, disebutkan di sana bahwa diatur oleh standar yang lain. Kemudian di OJK juga di sana ada suatu pro dan kontra lah ya, karena standar belum terbentuk tapi semuanya sudah diharuskan gitu, seperti itu. Ya, ini research gap yang saya bangun dan akhirnya terdapat variabel yang mungkin bisa memediasi seperti itu. Dan variabelnya adalah kinerja keberlanjutan yang saya temukan. Di dalamnya indikatornya itu selain keuangan juga non-keuangan. Ya, untuk membangun kinerja keberlanjutan ini, saya tetap menggunakan prinsipnya Vic and Hunt, bahwa ini statement ini sangat terngiang di saya ketika membaca artikelnya. Sempat ada semacam pesan dari saya waktu itu, bacalah yang teliti, pasti ada satu kalimat yang tersembunyi yang itu menjadi suatu hal yang menarik untuk kita gunakan sebagai novelty seperti itu. Jadi ini kalimat yang saya dapatkan, bahwa return sumber daya melebihi return penggunaan alternatif sumber daya seperti itu. Jadi ini akhirnya menjadi sebuah pengukuran saya bahwa kinerja keberlanjutan itu harus ada keuangan dan non keuangan seperti itu. Dan sustainable value added ini menjadi sebuah konsep yang saya gunakan di artikel saya yang sudah publish di Q2 tadi. Ya, kemudian terkait dengan grand theory, saya membandingkan sebelumnya itu shareholder value, kemudian beralih ke stakeholder value. Dan ini yang saya dapatkan, apa yang berbeda, bahwa ketika shareholder value itu menurut teorinya ini, company itu biasanya berusaha untuk memperoleh profit yang maksimal, ini untuk kesejahteraan shareholder. Tapi untuk stakeholder teori, company ini akan berkolaborasi dengan para stakeholder untuk memperoleh atau mencapai profit yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke, dan ini adalah masalah penelitiannya. Saya kira sudah sudah bisa kita lanjutkan. Ya, untuk tujuan penelitiannya juga sudah bisa kita ikuti karena ada dua variabel X, yaitu tata kelola, kemudian multinasional, dan Y-nya adalah tadi pengungkapan informasi keberlanjutan, dan selanjutnya untuk mediatingnya adalah kinerja keberlanjutan. Ya, ini untuk manfaat penelitiannya secara teoritis dan praktis, tentunya untuk semua, karena menggunakan konsep stakeholder, jadi ya semua stakeholder itu menjadi tujuan kita untuk bisa diberikan manfaat. Ini maaf, ini originalitasnya. Saya originalnya di di kinerja keberlanjutan tadi. Ini sangat sangat tertolong waktu itu menemukan artikelnya ini Magali tahun 2020. Alhamdulillah sekali dari artikel ini terjawab semua pengukuran saya bisa diterima, bahwa di dalamnya itu kinerja keuangan, sosial, lingkungan itu terintegrasi. Meskipun sebenarnya mereka itu ada suatu efek lag, artinya tidak selalu di tahun depan itu memberikan suatu efek, bisa di tahun yang berikutnya. Ya, lag-nya itu bisa berapa tahun tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Kemudian
keterkaitan histori data kinerja, sertifikasi, dan keputusan menyusun SR. Ya, ini dengan pendekatan stakeholder. Akhirnya untuk mengukur kinerja keberlanjutan ini, saya juga memperhatikan tentang sertifikasi, karena memang ketika dikaitkan dengan variabel X yaitu multinasionalitas, ternyata di negara lain itu ketika kita ingin bisa berkolaborasi dengan mereka itu ada persyaratan tentang sertifikasi, ya, baik mengenai produknya, mengenai SDM-nya, dan seterusnya. Ya, ini teori yang akhirnya dibangun ketika sudah membaca banyak ya artikel yang kita telusuri gitu ya. Diawali dari yang di tengah ini, dari sustainability yang akhirnya disebut dengan sustainable development. Ini sebenarnya dari tahun 1987 di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan karena di PBB jadi akhirnya bergerak semua negara di negara lain ya, maksudnya itu menyambut itu. Dan kemudian ini saya kaitkan dengan teori legitimasi dan teori stakeholder gitu ya. Jadi di teori legitimasi ini mengkaitkan tentang norma ya, bahwa ketika kita melakukan aktivitas sosial itu harus sesuai dengan norma di masyarakat. Begitu juga untuk teori stakeholder, ketika kita mendirikan sebuah perusahaan itu ada peran para stakeholder ini untuk perusahaan yang kita dirikan ini. Kemudian dari teori legitimasi ke bawah ada teori RBV ini, bahwa legitimasi itu ternyata merupakan sumber daya. Jadi untuk bisa dilegitimate itu menjadi sumber daya kita, dan sumber daya ini juga menjadi suatu hal yang diperlukan ketika kita akan mengembangkan ke dalam level internasional seperti itu. Kemudian untuk ini yang teori stakeholder ke bawah, karena tadi berkolaborasi dengan para stakeholder, jadi akhirnya diperlukan suatu tata kelola yang sustainable juga. Gitu. Kemudian untuk sustainability ini menggunakan pendekatan triple bottom line, ya, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan tadi ya. Dan untuk menuju ke kinerja keberlanjutan ini dijelaskan dengan menggunakan konsep sustainable value added. Dan terakhir, karena sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban, maka teori enterprise juga saya gunakan untuk bisa dimunculkan suatu akuntabilitas, yaitu pengungkapan informasi keberlanjutan seperti itu. Ya, ini jadi teori besarnya ada dua, legitimasi dan stakeholder. Ini menjadi sintesis saya ketika menggunakan kinerja keberlanjutan sebagai variabel yang memediasi. Ya, untuk substansial teorinya tadi ada triple bottom line, RBV, enterprise. Ini model yang saya akhirnya kembangkan. Dan ini adalah definisi variabelnya, semuanya menggunakan skala rasio, dan yang unik sebenarnya ada di ini ya, pengungkapan informasi keberlanjutan, karena ini nggak bisa langsung kita ukur begitu saja, harus ada suatu hal yang bisa kita argumentasikan bagaimana mengukur pengungkapan ini, karena di sana ada suatu kesan subjektivitas seperti itu, sehingga saya harus membuat suatu definisi untuk memberikan pembobotan skornya seperti itu. Dan pembobotan itu saya menggunakan tadi inklusivitas stakeholder, itu yang saya gunakan sesuai dengan keistimewaan ketika kita menggunakan GRI standar 2016. Oke. Populasinya ini perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016, dan purposifnya itu memiliki institusional asing yang besarannya itu di atas 25% ya, karena ini sebagai suatu bentuk mereka menjadi sebagai pengendali ya, seperti itu.
Kemudian sampelnya tadi dipilih dengan menggunakan purposif. Purposifnya ini saya juga memperhatikan PSAK nomor 7 tahun 2010 ya, tentang definisi dari perusahaan yang berelasi. Kemudian sumber datanya saya ambil ketika ingin menentukan multinasionalitas, itu di Bloomberg saya kesulitan. Akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan dari Orbis. Orbis ini database-nya dimiliki oleh Dhani Darussalam Tech Center ya. Alhamdulillah Undip bekerja sama dengan mereka dan saya bisa mendapatkan data ini di sana. Seperti itu. Kemudian pengolahan datanya saya menggunakan Amos ya. Waktu itu sempat karena waktu S2 saya menggunakan eViews ya. Tadinya saya mau menggunakan eViews, ternyata kesulitan ya untuk bisa menemukan. Alhamdulillah Prof. Imam Ghazali menyampaikan kesulitan saya ini, langsung beliau ambil keputusan, ayo pakai Amos saja seperti itu. Jadi alhamdulillah saya gunakan Amos sambil belajar otodidak juga seperti itu. 1 semester saya selesaikan untuk pengolahan data. Seperti itu. Dan ini untuk bisa melakukan uji normalitasnya dan kemudian uji kelayakannya, semuanya harus menggunakan suatu argumentasi dari para penemunya ya tentang statistik ini. Ya, alhamdulillah ini semuanya model penelitiannya terbukti. Ya. Oke, dan ternyata hasilnya adalah memang hubungannya itu menunjukkan yang tidak langsung. Ya. Oke. Saya kira ini ya sudah cukup ya dibuktikan dengan Sobel test seperti biasa ketika kita ingin menguji apakah variabel yang tadi diduga sebagai mediating itu menjadi mediasi. Seperti itu Bu Amanda untuk hasil penelitiannya. Saya kira sudah tadi disebutkan di hasil penelitian yang secara statistik ya. Ya, ini Baik. untuk implikasinya ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mun. Dari tadi 5 menit mau saya berhentiin, tapi kayaknya kok seru banget gitu. Jadi Iya, masih berlanjut ya. Ini Ya. request pertamanya dari Bu Dewi, di-share nggak materinya? Oh, boleh. Silakan. Tadi linknya sudah saya bagikan ya, Bu Amanda. Saya revisi, Ya. jadi linknya yang kedua yang dipakai. Oke. Tapi Ya. itu saya kayaknya nggak bisa download ya, Bu ya. Jadi hanya bisa melihat aja itu. Oh, gitu ya. Ya. Oh, ya coba Oke, nanti baik. ya. Nanti kita datangin aja lah mejanya Bu Mun. Oke. Ya berikutnya ya nanti ya. Setelah selesai ya kita coba. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Mun. Ini saya ngelihatnya, aduh, jadi teringat masa-masa perjuangan ya Masa-masa Bu ya. perjuangan. Perjuangan dan doa Ya, selalu. baik. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Hotman nih. Tapi Pak Hotma menanyakan mengenai kendala apa saja yang Ibu hadapi dalam perjalanan penyusunan disertasi selama mencari data keuangan dan non-keuangan. Iya. Langsung dijawab, Bu. Silakan, Bu. Oh, ya. Terima kasih Bapak Dr. Hotman. Kendalanya tadi satu persatu ya. Ketika saya menyampaikan slide ya, ketika per variabel itu semuanya ada kendala Pak Hotman. Ketika tentang variabel yang lalu sudah saya teliti ketika menyusun tesis itu pengukurannya berbeda karena kita memiliki menggunakan sebuah konsep yaitu sustainable value added tadi.
Jadi ketika tata kelola di tesis itu saya cukup menggunakan data yang sudah jadi waktu itu, corporate governance ini ya dari CGPI ya, performance index. Jadi itu sudah jadi ya, karena memang sudah ada yang meneliti, ukurannya apa sudah ada, yaitu tentang transparansi, akuntabilitas, kemudian independen, kemudian apa namanya fairness yang seperti itu sudah jadi. Nah, di disertasi ini kita menggunakan konsep tadi dan kemudian memperhatikan apa aturan dari POJK bahwa perusahaan itu harus seperti apa di dalam susunan tata kelolanya, ya. Dan akhirnya saya menggunakan sebuah ukuran, yaitu sebutannya diversity. Diversity-nya ini karena tadi ada suatu efek ke multinasionalitas tadi ya. Jadi saya memperhatikan di dalam corporate governance ini ada kalanya sumber daya manusianya itu dari asing seperti itu. Jadi ini diversity-nya. Ya, kemudian ya itu jadi kendalanya pada saat mengukur variabel ya. Kita tetap harus jangan melupakan konsep. Kemudian ketika multinasionalitas tadi juga saya sudah sampaikan untuk mendapatkan datanya itu sempat panik karena di Bloomberg nggak bisa kita gunakan, sulit, bukannya nggak bisa, sebenarnya sulit karena di sana benar-benar harus satu persatu sampai harus kita chattingan terus dengan pihak Bloomberg-nya langsung yang seperti itu, dan ternyata tidak bisa diberikan secara seluruhnya. Alhamdulillah ada jalan dari Allah, tiba-tiba ada masuk ke WA saya sebuah sebuah seminar waktu itu di Borobudur Hotel kalau nggak salah, yang mengadakan DDTC itu. Jadi kebetulan ada teman saya juga yang menulis tentang transfer pricing waktu itu. Saya tunjukkan ini, ayo kita ke sana. Akhirnya alhamdulillah ada temannya, dan di sana diskusi dan dapatlah data dari database Orbis ya. Bisa ditarik semua data yang multinasional ini. Seperti itu. Kendala yang berikutnya tadi ketika menyusun sustainable disclosure, Pak. Jadi waktu itu karena transisi ya, kita masih annual report. Ada yang sudah membuat suatu laporan keberlanjutan, tapi baru sedikit sekali. Jadi nggak mungkin kita gunakan itu. Akhirnya saya tetap menggunakan annual report, tapi tetap memperhatikan item-item yang distandarkan oleh GRI di GRI 4 dan GRI 2016 waktu itu. Seperti itu. Iya Bu. Makasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hotma. Iya. Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau konsul? Bu, saya idenya penelitian apa? Sebenarnya Bu, kalau awalnya Bu Mun tertarik sama sustainability itu ada ininya nggak sih Bu? Ada kejadian tertentu atau ada topik yang kok akhirnya jadi milih sustainability? Ya, tiba-tiba kok bisa jatuh cinta ke situ gitu ya. Nah, itu dia. Iya. Saya menyampaikan ini jatuh cinta yang pertama dan seterusnya karena masih dikembangkan terus gitu ya. Pada saat ujian terbuka juga saya ditanya oleh penguji apa yang bisa dipersembahkan nanti ketika kembali ke kampus. Salah satunya saya menyampaikan saya mengembangkan RPS tadi, kemudian banyak sekali hal yang bisa kita teliti karena terkait dengan tadi standar GRI itu kan banyak sekali itemnya dan kita bisa ambil satu persatu itu untuk kita dalami gitu. Jatuh cintanya adalah tadi ketika dosen akuntansi manajemen memberikan sebuah artikel Vic and Hand tadi yang menggunakan istilah value driver, kemudian ada sustainable value added. Ya,
kemudian di situ ada ekoefisiensi yang seperti itu. Akhirnya kan saya browsing terus apa ini gitu ya. Akhirnya ketemulah istilah itu, sustainability itu. Dan sekali lagi saya mencoba untuk mengembangkannya itu ke disclosure-nya, karena setelah saya baca lebih banyak lagi artikel, ternyata kayaknya yang unik itu di valuation atau measurement-nya, dan satu lagi di disclosure-nya gitu. Jadi itu dua itu, pengukuran dan disclosure tadi. Seperti itu. Ya, baik. Bapak Ibu silakan, atau mahasiswa juga boleh kok bertanya. Ini banyak mahasiswa nih, silakan. Ada yang mau bertanya? Sekarang kan banyak banget ya Bu Amanda ya, serba menggunakan istilah sustainable ya, baik Ya, tentang marketing, tentang SDM ya, banyak betul, sekali. betul. Ini barangkali yang Bapak Ibu yang lagi terpikir untuk melanjutkan S3, barangkali harus bikin proposal gitu ya. Nah, mungkin bisa mendiskusikan sama Bu Mun nih, apa yang kira-kira menarik untuk dijadikan proposal penelitian. Tapi ini siapa ya? Hari udah mau selesai. Pak Hotman juga tadi nanya orang udah selesai. Bu Siwi, barangkali Bu Wiwi. Ana nih. Bu Bu Ana, Ana. Bu, ya. Ya Bu, saya Bu masih Ana mikir juga nih silakan Bu. loh. Bentar Bu, saya juga masih mau berpikir. Ya, insya Allah semuanya nanti akan menemukan jalannya. Ya Bu, Ya. insya Allah nanti diskusi juga sama Ibu buat bahan disertasi. Iya. Proposal. Untuk apa namanya, Pak Tatak waktu itu juga pernah kita diskusi dengan Bu Niar juga pernah ya. Oh ya, dengan Bu Niar saya jadi teringat, ada nggak ya Bu Niar? Waktu itu ada nih, teringat. padahal saya bikin online nih biar Niar ikut loh, tapi kok nggak? Iya, ya, ya, saya sempat ini Bu Amanda, ketika di kinerja keberlanjutan itu ya, pengukurannya itu sempat dipertanyakan oleh penguji sampai masih belum bisa diterima ketika saya mengargumentasikan hanya menggunakan konsep. Ternyata alhamdulillah ketika saya menunjukkan secara statistik itu baru bisa diterima. Jadi waktu itu saya kan penguji menyampaikan biasanya kan ada keuangan dan non keuangan. Itu biasanya pengukurannya itu dijumlahkan. Kenapa Ibu dikalikan gitu? Saya sempat ditanya seperti itu. Waktu itu saya menjawabnya menggunakan argumentasi konsep saya tadi yang sustainable value added. Ternyata penguji tetap belum bisa menerima. Alhamdulillah sekali lagi Bu Heni, terima kasih banget saya ditugasi mengajar statistik. Ada satu buku yang saya gunakan tentang probabilitas, saya temukan di situ, yaitu salah satu jenisnya probabilitas independen. Dan di situ ternyata variabelnya harus dikalikan. Nah, ini yang mengantar saya akhirnya ke ujian terbuka. Gitu. Itu Terus berarti ketika ditunjukkan jalannya ya Bu ya, tiba-tiba. ya itu tadi ya. Saya sempat berpikir, sempat ini mana ya, kok penguji belum bisa menerima gitu, atau tertutup itu masih kayak setengah hati menerimanya gitu. Dan apalagi penguji eksternal itu juga selalu mensupport 1 minggu itu saya di chat sudah sampai mana, sudah ketemu belum, yang seperti itu. Dan alhamdulillah itu. Dan ketika saya ketemu Bu Niar, saya cerita sama Bu Niar tentang ini, ternyata Bu Niar mengatakan, ini Bu yang ingin saya tanyakan gitu. Jadi pas banget, rupanya Bu Niar juga sedang ada suatu problem untuk itu tadi, pengukuran gitu. Dan itu saya sampaikan tentang probabilitas independen. Kalau saya lihat dari ceritanya Bu Mun nih, kayaknya selama kita sekolah nih, kita kayaknya harus banyak ngobrol kali ya Bu ya. Lagi ngobrol sama ini, tiba-tiba dapat insight, ngobrol sama siapa. Jadi mungkin jangan disimpan sendiri barangkali gitu ya Bu ya. Kepusingannya dibagi-bagi aja. Pusingnya dibagi gitu. Ya pusingnya di-share ya. Jangan buat diri sendiri. Ya.
Coba dari tadi kayaknya tuh Bu Mun menyebut-nyebut nama Bu Heni deh. Bu Heni, Bu muncul dong Heni, Bu. Bu Heni, insya Allah estafet Bu Heni. Nanti apa nih yang bisa saya serahkan estafetnya ke Bu Heni nih untuk Mana selanjutnya. Bu Heni? Bu Heni Bu mana? Heni. Udah keluar. Ya, keluar ya. Oh ya, udah waktunya kali. Oh gitu. Baru saya mau ini nih, baru mau mengundang Bu Heni untuk ikutan muncul nih. Apa ceritanya dengan selama Bu Mun Ya, sekolah nih, barangkali bisa di-share. iya. Ya, itu kita nikmati meskipun waktu itu tugas belajar ya, kita tetap bertemu dengan mahasiswa, ya kita nikmati dengan ketika kita mengembangkan ilmu untuk mahasiswa kita itu kita juga sambil belajar. Seperti itu. Ya baik, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Bu Amanda, Teman-teman mahasiswa. barangkali Ya, Bu. disampaikan hadiahnya apa Bu Amanda? Hadiahnya belum saya pegang, tapi menurut informasi. Saya sudah minta dikirimkan padahal ya. Iya, saya kan nggak di Mas kampus saya Bu hari ini, jadi ada di Hermawan ini. Oh, dari Mas Hermawan. Iya, nanti silakan. Tapi baru satu yang bertanya nih, kayaknya nggak seru nih. Kemarin juga cuma Pak Doni. Pak Doni nanti dapat hadiah buku saya ya Pak Doni ya. Izin Hari komen. Selasa saya bawain Pak Doni. Amanda kasih Bu Amanda. Bu Amanda, Ya, gimana Pak F? Siap. izin komen. Izin komen. Komen apa nanya? Nggak boleh. Komentator Ya udah berarti. lewat, ya udah lewat. Komen aja. Minta Silakan, izin Bu Pak. Mun. Ya, silakan Aman. Bapak. Bu Amanda, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dr. Hotma, Pak Yuk. Hari ya. Jadi saya tidak mau komen soal substansi Ibu, saya kira. Betul, makanya tadi yang substansi kita cepetin aja. Iya. Tapi yang pertama saya apresiasi kegiatan ini dan saya kira melalui forum ini kadang-kadang di forum di fakultas itu memang diperlukan kita bicara agak merdeka ketika kita apalagi misalnya temanya tentang disertasi, diseminasi ya. Saya berpikir lebih jauh ya Bu Amanda sebagai organ struktur, kebetulan Ibu juga adalah Wadek 2. Saya kira kegiatan ini dapat menjadi cikal bakal untuk dibentuknya forum doktor Fakultas Ekonomi itu. Supaya kita itu bisa bahu-membahu agar muncul guru besar gitu. Jadi ada harapan gitu. Karena kita kemarin ada seminar Bu Amanda soal pengangkatan dosen dan sebagainya, banyak juga materi-materi Kemendikbud itu terkait. Tahun ini jadi doktor, 2 tahun lagi ngajuin LK, 4 tahun lagi ngajuin GB. Gitu. Nah persoalan-persoalan seperti ini itu harus menjadi kepedulian sehingga persoalan guru besar itu bukan persoalan bukan persoalan bukan persoalan siapa yang layak dapat kesempatan atau tidak, tapi saling support untuk menjadi guru besar gitu. Dan ini university dan ini manajemen fakultas itu berperan di situ sebenarnya. Mohon maaf ini melenceng barangkali Bu, tetapi saya kira ini sangat terkait bahwa inisiasi kegiatan ini adalah satu embrio yang bagus untuk berpikir bahwa sebenarnya manajemen universitas itu membentuk forum doktor yang akan menjadi aktivitinya hanya satu, yaitu mendorong para doktor untuk menjadi guru besar. Gitu. Ini saling support dan sebagainya, bukan berarti kita menafikan kepedulian pimpinan atau yang selama ini sudah baik ya Bu ya, Bapak-bapak, tapi bagaimana kita lebih melembaga. Nah, itu dia. Ketika ini terlembaga, maka probabilitas itu akan menjadi mungkin. Karena kalau kita belajar melihat dari sisi waktu, katakanlah selama saya
September 15 Bu, 2015 itu jadi dosen, tapi udah hampir 8 tahun kan belum ada guru besar juga gitu. Padahal kalau secara arahan dari Kemendikbud itu 6 tahun setelah S3 itu bisa ngajukan guru besar gitu. Dan banyak yang saya hormati, orang tua kita, guru kita juga sesungguhnya sudah lebih dari 10-15 tahun mungkin udah S3, tapi juga ini. Artinya apa? Mungkin dengan forum itu ada sesuatu yang bisa kita create melalui, saya kira ada organ kelembagaan seperti Puslit, universitas, Puslit fakultas, itu saya kira menjadi moderatornya lah ya, akan memoderasi itu menjadi mungkin gitu. Karena kuncinya memang penulisan artikel, riset gitu. Ujung-ujungnya untuk menjadi LK dan atau GB itu kan itu sebenarnya. Itu yang pertama, saya kira diharapkan Ibu akan ada transparansi. Kompetisi menjadi guru besar itu transparansinya clear. Bukan persoalan like and dislike pimpinan universitas untuk menjadi guru besar itu. Tapi kepalanya yang dipakai gitu, yang betul. Itu bukan itu. Jadi memang si senat universitas dan fakultas itu menentukan. Tetapi akan dengan forum nanti mulailah dibuat seperti ini, kita akan menjadi sesuatu yang sangat transparan nantinya. Itu sih maksudnya. Jadi tanpa mengurangi hormat kita kepada apa yang sudah diupayakan pimpinan universitas, pimpinan fakultas yang baik, tetapi dengan forum-forum seperti ini juga akan menjadi clear bagaimana arahan-arahan, jalan-jalan, track untuk guru besar. Kenapa? Karena itu akan menjadi motivasi bagi kami yang muda, yang baru lulus, ya kan, bisa nggak jadi guru besar ini kan di Unkris ini kan gitu. Ini kita harus bicara jujur, dan saya pikir dalam forum-forum seperti ini kita lebih asik berbicara ya untuk itu ya. Jadi lebih terbuka. Dan kuncinya juga kemudian bagaimana kemudian disertasi kita itu akan menjadi satu ini Bu Manda, satu ide, mungkin Bu Amanda punya satu rangkuman tertentu, akan menjadi satu ide untuk menjadi tulisan baru digabung-gabung, ataukah menjadi satu risk proposal baru yang bagus begitu, atau bagaimana kemudian misalnya temuan Ibu Mun, temuan dokter-dokter kita yang lain nanti itu bisa menjadi satu konsep aplikasi yang bisa menjadi satu program kegiatan bagi fakultas atau universitas atau mahasiswa atau dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu Ibu, mudah-mudahan poinnya bisa Ya, setuju Pak. Betul. Gitu, jadi Bu Amanda, mungkin komen Pak Hermanto saya tambahkan juga. Sebenarnya ini juga yang saya lakukan, maksudnya yang saya terima fasilitasnya pada saat bergabung di Undip. Itu juga seperti itu Pak Hermanto. Jadi dokter-dokter baru yang dari luar negeri di Undip itu diminta untuk diseminasi Bu Amanda waktu itu. Dan karena kami waktu itu sebagai angkatan yang yang baru ya saat itu, kami diminta untuk menjadi panitianya. Jadi kita sekelas jadi panitia untuk menghadirkan dan menyambut dokter-dokter baru, baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif yang baru lulus dari luar seperti itu. Dan sangat menyemangati kita semua seperti itu. Ya, betul. Pak Hermanto, ya. Makanya sebenarnya apa yang disampaikan Pak Hermanto itu adalah ideal banget gitu. Cuman ya itu jalannya mungkin masih panjang. Jadi kita mencoba untuk membuat kalau dalam manajemen perubahan itu ada kemenangan jangka pendek. Perubahan ya keluar nih. Salah satunya adalah ini.
Saya juga Ikan kemarin Amanda yang bawa sangat manajemen mendukung. perubahan. Ya, Apa Pak Hotma? Ya, Kak Nggak Amanda kedengeran. yang bawa manajemen perubahan. ya, manajemen perubahan untuk sustainable ya Pak, Iya, sustainable. untuk mencapai Keberlanjutan unkris. sustainability. Keberlanjutan Ternyata unkris. bisa digabungkan juga ya Pak ya. Iya. Bisa cantik nanti. Makanya saya pengen tanya tadi, keberlanjutan itu ngukurnya gimana? Apa keberlanjutan apa gitu? Iya, banyak Pak pokoknya. Banyak. Jadi keberlanjutan itu kan suatu hal yang umum, tapi yang apa yang bisa diambil dari tema itu Ya, perlu kita sepakati dulu ya, keberlanjutan itu. ya. Yang jelas Mungkin ini berbeda bisa dengan menjadi ini. ide penelitian untuk teman-teman yang lain ini untuk di, Ya, di, itu. di spes- apa, Bu Ayu, menjurus. Ana, Iya. perpaduan Kan semuanya Bu Amanda. Iya. dari yang Jadi besar sustainability itu. iya, jadi mumpung sekarang masih udah banyak kita doktor di Unkris, ya cobalah kita berpikir jernih ke depan. Ya, bagaimana keberlanjutan Unkris di tahun-tahun yang akan datang gitu. Jangan melihat ke betul. belakang, kita jangan melihat ke belakang, ke depan gitu. Gimana kita melihatnya keberlanjutan itu. Kalau lihat ke belakang soalnya kita sudah menang ya Pak ya, sudah berusia 70 sekian tahun ya, sudah menang itu berarti kita. ya aku sebentar lagi mau pensiun Pak, makanya dibilang Pak Herman tadi guru besar 15 tahun dan 6 tahun, aduh sangat ini nih gimana ya, sangat miris kedengarannya, miris. Apalagi saya Bu, ya bayangin 2010 aku tamat. Ya, sampai sekarang masih tetap begitu. Ya. Itulah. Itu memang ini PR-nya berat dan agak panjang sih. Jadi kalau saya boleh sedikit sharing, kemarin kita bicara dengan Kalemlit juga, ternyata roadmap penelitian kita belum ada. Jangankan roadmap untuk guru besar gitu, karena Nah itu. Bagian dari guru menjadi guru besar tentunya adalah penelitian, publikasi dan sebagainya kan begitu. Nah, itu roadmap makanya. ke sana. Ya, Sama itu. seperti yang di rapat kemarin saya tanyakan, ini dosen-dosen kita penelitiannya mana? Nggak ada database-nya. Oh ya, jadi mungkin sekalian saya sampaikan di sini, Bapak Ibu dosen, ke depannya mungkin kami akan mendata penelitian Bapak Ibu yang pernah dilakukan, supaya kita tuh punya database, ketika ditanya dosen kita tuh ahlinya apa, saya bisa majukan gitu kan. Misalnya kewirausahaan, saya bisa majukan siapa Pak Iwan misalnya, pemasaran atau siapa gitu. Tapi kalau kita nggak punya database, ketika ditanya, saya juga bingung jawabnya seperti apa gitu. Database penelitian, kalau Bapak Ibu pernah diminta sebagai narasumber juga tolong didata di mana, karena itu adalah oke, kalau gitu Bu. saya share sekalian. Iya betul Bu, betul nggak ada. Memang itulah yang sebenarnya diinventarisir, sedini mungkin diinventarisir. Iya, ini adalah kinerja penelitian, Bapak Ibu. Kelihatan nggak layar saya? Ya, kelihatan. Ya. Nah, indikator penelitian ini sebenarnya ini. Ada artikel ilmiah yang dimuat di jurnal, yang dimuat di proceeding, pernah menjadi keynote speaker, pernah menjadi pembicara tamu, punya hak kekayaan intelektual, ada buku, bahkan seandainya hanya berupa book chapter juga boleh. Nah, 1 sampai 7 inilah yang akan kami data untuk nanti kita persiapan tahun depan ada reakreditasi, kemudian manajemen juga 2026 kalau nggak salah ya Bu Mun ya. Gitu. Ini yang harus saya kumpulkan sehingga nanti ketika akreditasi berlangsung kita nggak cari-cari lagi. Dan selain itu sebagai untuk bikin roadmap mengenai kita tuh mau jalannya kemana. Itu. Iya. Jadi saya juga diminta oleh Lemlit untuk data-datanya dosen ekonomi apa, Bu Amanda punya apa gitu. Kita punya data.
Oh ya, Bu Amanda, info terkini dari Dipublish untuk book chapter sudah nggak bisa ISBN lagi. Seperti itu. Perpustakaan Nasional sempat ditegur waktu itu katanya dari pihak yang berwenang dari internasional, ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa lagi diberikan. Itu juga mungkin perkembangan baru ya, karena kita ternyata adalah negara yang paling banyak mengeluarkan ISBN, sehingga kemudian kemarin moratorium, nggak keluarin ISBN. Bukunya Pak Fajar yang direvisi itu tadinya mau dibuatkan ISBN baru, tapi kemudian tidak berhasil. Karena menurut dia, menurut perpustakaan, buku seperti itu sudah tidak perlu ISBN lagi. Jadi ya itu, memang kita perlu punya strategi bagaimana untuk mengumpulkan KUM seperti yang Pak Hermanto tadi bilang, ke depannya kita mau gimana untuk menjadi guru besar gitu. Belum ada ini PR kita ini lumayan lah ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lebih cepat ya. Saya juga termasuk lama banget kan. Sama dengan Pak Hotman. Iya. Iya. Ya tolonglah Ibu Amanda, ya Ibu Amanda lah yang di penelitian sekarang, ya tolonglah biar bisa kita ini gitu. Ya dikit-dikit aja lah. Bisa ini. Iya. Iya bisa kita. Tolong. Saya mah minta tolongnya Bu Mun, nggak ada gitu. Iya, Ibu Mumun, Ibu Amanda. Bapak Ibu, satu hal yang saya kemarin beranikan diri untuk mengajukan yang itu loh Bu Amanda yang co-host. Itu saya menulis 1 untuk calon guru besar. Kemudian 2 untuk calon lektor kepala, manajemen dan akuntansi. Saya tulis seperti itu. Terus makanya alhamdulillah dana turun gitu. Makanya begitu artikelnya belum siap, saya sempat panik Pak Hermanto kemarin. Sempat, aduh gimana ini ya gitu. Jadi dengan waktu ya seperti itu. Di satu sisi PR kita membuka jalan, tapi bahan mentahnya juga masih harus disiapin. Ya, ini yang seperti Bu Amanda sampaikan, kita sudah harus terbiasa dengan penelitian seperti itu. Berarti kan ini menunjukkan bahwa setiap saat kita harus punya naskah gitu ya. Betul. Ya, ketika di mana itu membutuhkan kita harus sudah siap. Karena kemarin sempat ketika saya coba chatting dengan panitia membuat kita merinding juga, karena perguruan tinggi lain itu sampai saya jangan ditinggal loh, saya mau mendaftarkan 10 dosen, saya 20 dosen, perguruan tinggi yang lain tuh pada begitu gitu, berusaha untuk berlomba-lomba memiliki naskah yang disertakan seperti itu. Mudah-mudahan kita nanti ke depan seperti itu. Emang kalau perguruan tinggi lain Bu, yang saya tahu di inventarisir Bu mengenai dimotivasi bagaimana untuk setiap dosen, dimotivasi setiap dosennya untuk menulis penelitian pengabdian masyarakat, menulis buku itu. Jadi setiap tahun, setiap semester ada terus tiap terbit. Jadi bukan seperti kita menulis-nulis biasa, yang penting terpenuhi sardos, bukan begitu. Tapi di kita begitu. Ya, itu kan? sekarang mungkin standarnya harus dinaikkan ya Pak Hotma ya, tidak hanya untuk melengkapi BKD, tapi untuk yang lain. Tidak hanya untuk BKD, betul. Iya, betul, sangat. Iya. Ini menjadi sesi curhat dan konsultasi nih kayaknya. Ya iyalah, mumpung ada Ibu Mama Amanda, Ibu Mumun yang sangat berkompeten di sini. Iya, barangkali saya tambahkan Bu Amanda, memang waktu kita belajar itu sangat ditekankan budayanya oleh institusi di Undip waktu itu, bahwa sebelum lulus kita harus punya filosofi yang kuat seperti itu. Ya,
termasuk perjalanan saya menyusun itu, saya mencoba mencari apa filosofi yang saya akan gunakan ketika nanti ujian gitu. Akhirnya tadi yang saya tampilkan waktu di awal tadi, 3 ayat tadi. Mudah-mudahan mungkin bisa kita lakukan. Mungkin Pak Doni barangkali ada komentar Pak Doni, Bu Mulia Budiana Iya, yang Pak Doni lagi kemarin memperjuangkan. sudah saya hitung-hitung 1 miliar, Pak. Apa itu 1 miliar? Nah ini Ya, yang kalau sudah majalah menjadi kampus dokter nih itu, kayak Pak kalau Hermanto, majalah boleh kampus loh itu yang kemarin nyambung gitu. Ya, nggak Ini kurang mohon jelas maaf Pak Don? Bu Amanda, yang kemarin putus-putus. Hermanto di grup dosen itu, majalah kampus. Putus-putus. Yang kemarin Putus-putus, dengan Pak Pak Doni. Hermanto di dosen itu diskusi bersama saya aja. Jadi majalah kampus itu Pak Hermanto itu ya memang bagus gagasannya, cuma memang majalah kampus. Oh majalah kampus. Gimana Pak Don? Oh, sepertinya koneksinya Pak Doni Majalah kampus. ya bermasalah ya. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kembali lagi ke disertasinya Bu Mun. Ada ide yang mau Yang lain digali lebih lanjut? Yang lain lagi, oke. Ini barangkali Bu Amanda, ada juga fasilitasnya adalah kita membantu juga teman-teman untuk translate atau juga tadi proofread seperti itu ya. Karena waktu itu saya juga mendapat fasilitas itu, harus berlomba-lomba. Jadi diambil misalnya ketika begitu diumumkan itu karena dari universitas yang mengadakan, jadi semua fakultas ya itu hanya diambil 50 artikel gitu. Jadi kita harus cepat-cepat ketika mau mendapatkan fasilitas itu. Itu di bawah universitas. Jadi fakultas teknik itu semuanya membuat gitu. Ya itu tadi 50 yang diambil gitu. Jadi kalau ini udah lewat, kita nunggu lagi batch berikutnya. Jadi kita memang harus siap naskah terus saat itu. Jadi sudah dialog. Ya. Memang sih ke depannya idealnya kalau saya pelajari dari Puslit di kampus lain itu nanti ada tim untuk yang mengerjakan kan begini, kalau kita mau publikasi itu kan nanti harus ya entah itu translate, entah itu menyesuaikan dengan formasi jurnal yang bersangkutan, itu mestinya sih harus ada tim tersendiri yang menyiapkan itu, karena kalau yang membantu menyiapkan, karena kalau diserahkan kepada dosennya sih kayaknya nggak akan selesai-selesai, tidak akan jadi gitu loh. Kalau saya kemarin ngobrol dengan Mas Agus di UNJ itu memang ada, jadi mereka menyiapkan satu tim untuk backup kalau ada dosen yang mau publikasi di mana gitu. Nah mungkin itu juga nih cita-cita masa depan kita ya Pak Hermanto ya, supaya ada tim yang solid untuk membantu publikasi, karena memang tidak mudah sih pengalaman kita menerbitkan menjelang sidang tertutup itu rasanya sudah mau jambak-jambak rambut juga tuh kalau ngurusin publikasi. Iya. Gitu. Pak Doni tadi terputus ya Pak Doni ya? Ya terputus sinyalnya itu. Jadi itu masukan dari Pak Hermanto kemarin bahwa dibikin lagi majalah ilmiah, disarankan dalam wujud UKM, unit kegiatan kemahasiswaan. Nah kemarin saya sudah jawab bahwa untuk majalah kampus sebenarnya sudah ada dulu diterbitkan oleh rektorat dan juga oleh ekonomi, oleh oleh Inggris, tapi kemudian tidak berlanjut. Nah itu kalau memang itu bisa dihidupkan kembali ya bagus itu. Meskipun mungkin tidak dalam bentuk UKM, tapi dalam yang lainnya. Yang menolak siapa, apakah rektorat atau mungkin pihak dekanat barangkali. Dan
memang bisa mendapatkan penghasilan dari sana, dari sponsor-sponsor, dari iklan-iklan maupun dari alumni. Kalau itu memang bisa dijalankan, dilaksanakan gitu ya, dilanjutkanlah, karena memang pernah ada dulu di ekonomi maupun di rektorat dulu sebelumnya. Kalau ekonomi dulu yang melaksanakan mahasiswa ekonomi dari BEM pada waktu itu. Itu saja sih sebenarnya dari masukan dari Pak Hermanto yang juga saya pernah respon kemarin. Demikian, cukup Bu Amanda, Pak Hermanto. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Doni. Ya, memang mestinya salah satu pilihan gitu ya. Tapi seperti kemarin kita membuat lembaga penerbitan itu karena di rektorat di universitas itu nggak ada, akhirnya Unkris ekonomi punya sendiri lembaga penerbitan. Jadi saya rasa sih nggak perlu ya harus menunggu gitu kalau memang kita bisa. Atau jangan-jangan ada yang belum tahu bahwa ekonomi punya lembaga penerbitan buku. Belum Bu. Apa Bu namanya Bu? Pak Hotma gimana sih? Orang kita sebelahan waktu itu loh. Ya, di ini dong Bu, disiarkan dong Bu. Dia pada melalui WA atau melalui apa kek itu, atau secara tertulis gitu Bu. Ya, memang sebenarnya lembaga penerbitannya kurang kepegang sih, apalagi sekarang gitu ya. Tapi saya tetap mendorong Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku, terutama yang sudah menyelesaikan disertasinya tuh bisa kayak Bu Mun tuh, ada buku. Bu, punter covernya aja ada nggak Bu? Cover Gimana buku Bu? Gimana Bu Amanda? Covernya buku Ibu yang dipublish, ada nggak? Bisa di-share nggak Bu? Oh, boleh. Tadi ada di slide berapa ya? Sebentar saya buka lagi. Jadi setelah selesai disertasinya bisa dibukukan, dibuat secara lebih populer. Sekarang banyak yang penerbit yang menyediakan jasa untuk mengolah hasil disertasi kita menjadi buku yang lebih populer. Kalau buku saya yang ini, kelihatan nggak? Iya. Sedikit ada info juga sih dari dipublish. Sebentar saya tampilkan ya Bu. Silakan Bu. Jadi supaya tidak alergi melakukan penelitian, menulis buku, ya mungkin harus dibuat terobosan-terobosan seperti itu. Mulai dari yang sudah ada bahannya aja maksud saya gitu. Tidak usah kemudian memikirkan bikin buku apa yang baru lagi, enggak. Tapi kalau Bapak Ibu punya penelitian, Bapak Ibu yang sudah selesai disertasi, bisa untuk dibuat menjadi buku. Ada Bu Mun. Sudah saya download. Ya, share dulu ya. Disertasi itu juga bisa diusulkan untuk haki ya Bu. Bisa. Iya, bisa Pak. Banyak kok, jadi haki itu bisa macam-macam. Bahkan buku travel saya pun bisa dimasukkan hakinya, itu bisa ini. Iya Mbak. Nanti tadi sesuai tugas puslit ya, tadi beberapa item itu memang penting, nanti saya juga melapor juga lagi ya Bu ya. Ada yang misalnya hak. Harus lapor. Nanti saya akan coba siapkan formnya, Google Formnya Pak Hermanto, jadi supaya bisa langsung taruh link. Kalau misalnya fotonya ada di mana bisa di-share, atau rekamannya ada di YouTube itu bisa di-share gitu Pak Hermanto. Ya, Bu Amanda sudah nampak? Ya, kelihatan. Ini Bapak Ibu, insya Allah kita ber-MOU dengan dipublish. Masih proses, belum ada penandatanganan, tapi kita sudah diberi draft untuk dipelajari seperti itu. Ini adalah alur ketika kita memiliki naskah yang akan dibuat menjadi buku, dari hasil penelitian dijadikan buku. Ya, alurnya bisa tolong dibesarkan nggak Bu? Kurang besar. Oh iya.
Oke, sebentar. Positifnya di sini. Ini memanjang. Ya, ke bawah, ke atasin. Kayaknya karena ini ya, karena dari download dari WhatsApp ya. Oh, nggak bisa, Bu. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Kecil, Bu, kecil. Kecil banget ya, Pak. Sebentar. Ini sudah persentasenya kita gedekan seperti ini. Aduh. Ya, terus dikeatasin, digeser ke bawah. Dia ikut geser. Dia ikut nggak mau. Oke. Ikut nggak mau ini Bu Amanda. Malah jadi nggak nampak. Ya, kalau ini gimana? Kalau ini? Kayaknya mending yang ini, Bu. Ya, kalau ini Alon menerbitkan buku yang bukan dari hasil penelitian, jadi memang sudah berupa naskah buku. Kalau yang tadi, bedanya adalah ada suatu aktivitas, apa ya, kalau nggak salah sih, peer review dulu ya. Jadi sebelum ini, sebelum di langkah yang masuk ke bagian produksi ya, sebelum masuk ke bagian produksi itu dilakukan satu aktivitas tadi ya, karena naskah kita kan masih hasil penelitian, jadi bahasa untuk hasil penelitian dengan naskah buku itu kan berbeda, alasannya itu katanya seperti itu Bu Amanda kemarin. Jadi ada satu tahap sebelum masuk ke produksi. Ya, memang kalau dari pengalaman saya bikin buku yang dari disertasi juga begitu, Bu. Jadi naskah disertasinya sama mereka diolah lagi. Ya, tentu kalau misalnya itu ada biaya yang berbeda dibandingkan penerbitannya sendiri, Bu. Jadi diolah sama mereka, dijadikan naskah yang populer, kemudian baru setelah itu diproses seperti buku biasa. Tapi memang bukan dari naskah disertasi terus langsung plek pindah jadi buku, nggak seperti itu. Memang diolah dulu sama mereka. Ya, betul. Itu sih. Mungkin yang skema-skema seperti ini bisa ditanyakan lah kalau memang Bapak Ibu dosen ada yang berminat, nanti bisa saya bantu untuk iya. Kan masih sama Pak Burhan ya, Bu Mun ya, dipublish? Enggak. Ya, kita PIC-nya dengan beliau. Ya, jadi kemarin saya bikin buku yang ini setelah disertasi, kemudian saya mengojo-ojo Ibu Mun untuk bikin buku juga. Jadilah kita kemudian banyak berhubungan dengan dipublish ya Bu Mun ya. Ya, dilanjut. Kalau disertasi saya mau dipublish, ini dimakan virus ininya, sokopinya. Fisiknya bisa nggak? Hard copy-nya masih ada nggak, Pak? Ada hard copy. Ya mungkin bisa dibantu dari hard copy dibuat jadi file lagi sih Pak itu. Oh bisa, kalau bisa tolong dong Bu. Sayang banget ya bisa. Pak. Iya. Emang mungkin mungkin bahkan virus kali. Email, My Drive. Iya. Aku waktu dulu nggak begitu terpikirkan mengenai itu. Oh ya Bu Mun, mungkin ada satu hal lagi yang bisa saya minta tolong barangkali untuk dibicarakan ke pihak rektorat, yaitu bikin repositori Bu, untuk skripsi kita. Ya. Karena selama ini kan skripsi kita hanya disimpan di CD. Iya. Nah, kalau disimpan di CD, mau dikutip, mau di apa, itu kan agak sulit ya, Bu, ya? Ya, mungkin bisa pengajuannya dari penelitian, nanti kita follow up pakai surat. Oh, gitu. Jadi saya menyurati ke fakultas. Fakultas, ya. Nanti fakultas kemudian
melanjutkan ya ke rektorat. Biar lanjutkan ke rektorat ya. Atau bisa juga sebenarnya ya dari pusat kita ke LPPM, Bu Amanda. Bisa nggak kira-kira? Ya, saya coba dua-duanya deh, Bu. Ah, Kita ya. mah pantang nyerah, pokoknya kita coba aja. Gitu nggak, Pak Her? Banyak jalan yang bisa kita tuju ke Roma. Kita coba semuanya. Baik, ini sudah 15, hampir 15 kita sudah Itu Bu, belum cukup absen banyak Bu. Belum absen Bu. berdiskusi, curhat. Kenapa Pak Hot? Nah, Belum absen aku. Oh, nanti Ada absen. absen enggak? Ada absen enggak? Ada absen enggak? ada dong. Mahasiswa Aku sudah belum absen absen. belum? Belum. Ntar, Pak. Yo. Memang perubahan itu harus direkonstruksi. Jadi mulai dari hal yang sangat sederhana seperti ini, dan itu menjadi terus sampai menjadi sebuah Pak perilaku. Hotma silakan, ada di chat. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau menyampaikan unek-unek, ada yang mau konsul, curhat? Makanya hari ini santai, nggak usah pakai belum MC. ada ini. Apa, Bu? Memang forumnya tepat bicara. Kita kan sudah mengalami sidang tertutup itu diantem ya. Maka di forum ini sebenarnya bukan ke rekan kitanya, tapi maka lebih kepada merekonstruksi after that kan gitu. Bu Desi tadi mau jemput anaknya, tadi udah izin duluan gitu. katanya. Iya. Iya, tadi ada. Bu Pak Amanda Hotma belum sudah bisa. ya? Bu Amanda belum bisa. Belum bisa. Kok belum bisa? Iya, nggak bisa diklik. Tapi udah Tulisannya nongol, apa? tapi nggak bisa diklik. Nanti saya japri aja deh, Pak ya. Ya, oke. Makasih. Oke, baik. Yang dapat Bapak, Pak Ibu, Hotman ya Bu Amanda. Pak Hotma ya? Yang dapat ini Pak Hotman. Kelihatan nggak? Loh, Pak Sunartio kok baru angkat tangan? Kurang kelihatan, Bu. Nah, Geser ke ini. tengah, Bu. Ke Oh, tengah lagi, Bu. terima kasih, Bu. Oh, Terima ke sini. kasih. Ya. Ini Nah, Pak itu. Iya. Pak Satu Hotma Mantap, dapat Bu. hadiah. Ya, bisa kinerja untuk contoh. Buat keberlanjutan. Buat moderator. Moderator. Harus. Terima kasih. Pak Sunartio, angkat tangan, ada yang mau disampaikan, kah? Bukunya boleh dikasih saya satu, boleh. Pak Doni juga. Pak Sunartio ini kepencet atau mau tanya ya? Pak Hotma, buku hadiahnya bisa diambil di Mas Hermawan di Puslit ya, Bu? Pak? Iya. Bagaimana? Mas Hermawan Oke, nanti. makasih, Bu. Iya, terima kasih. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, baik, Bapak Ibu. Tidak terasa ya kita sudah mau 2 jam. Semoga sih bulan depan lebih banyak yang datang, lebih banyak yang bisa sharing, lebih banyak yang berbagi cerita supaya ya kita punya wawasan penelitian lebih luas aja, lebih bervariasi. Iya, baik, bagus, Bu. Bagus. Meningkatkan Pak Doni wawasan, Latif, Bu. siap. Pak Doni Latif kenapa ya baru Tadi masuk jam gagasannya Pak segini ya? Hermanto, forum dokter bagus itu. Dibentuk dari ekonomi dulu. Ya, memang kalau universitas belum, mungkin memang harus dimulai dari ekonomi sebagai ininya, sebagai pionirnya. Ini Baik, ada Bapak Ibu, adik untuk saya ini Pak Doni Abdul Latif itu. Baru nongol itu. iya, Pak Doni Abdul Latif udah mau ditutup baru datang, nggak Pak Doni temen, Abdul Latif baru nongol. nggak temen, nih musuhan, Jadi semoga dengan kita terbiasa Ganggu ya? bicara soal Ya. penelitian, ada ide-ide gini, besok-besok kita hibah udah nggak kebingungan lagi kayak Pak Doni berdua kemarin ini jumpa untuk mengisi form hibahnya aja sudah sulit ya Pak Doni ya. Gitu. Baik, saya tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mun sebagai narasumber hari ini,
kepada seluruh rekan dosen yang telah hadir meluangkan waktu, semoga bermanfaat. Juga kepada teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan mendapat pencerahan atau ide-ide dari percakapan kita hari ini. Mungkin kita sebelum tutup kita foto bersama dulu, lihat semuanya dinyalakan. Ya, kita belum foto bersama. Bu Dewi sudah di mobil. Ayo, Nggak silakan apa-apa, dinyalakan. sambil di mobil nggak apa-apa. Jadi malu kelihatan. Ana, Nggak Bu apa-apa. Diana. Ayo Bu Dewi, Pak Hari, Bu Siwi, Bu Wiwi. Udah segini? Baik, kita foto. Ayo Bu Siwi, kok hilang lagi? Untuk kenang-kenangan. Oke, 1, 2, 3. Ya, baik, sudah selesai acara kita hari ini. Semoga bulan depan makin banyak dan tidak bosan-bosannya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu bulan depan dengan acara yang berbeda. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tidak ada salah kata. Izin Les. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amelia. Terima kasih Bu Munawwarah, Bu Sama, Amanda, Mbak. semuanya. Terima kasih Pak Sunartio, Pak Doni, terima kasih. Pak Doni Bu Latif, Amanda, apaan itu cuma materinya dibagi nggak? Bumun, materinya Bumun. Tadi linknya linknya aja dibagi Bu Amanda. Linknya aja, oke Nanti baik. ada di Nanti masuk saya- di YouTube ada kan nanti ya Bu ya, Amanda ya. Bu Amanda. Makasih. Gimana Pak Doni? Izin Ada Les, Bu rekamannya di YouTube Amanda. Terima kasih. Makasih Bu Siwi. Nanti ada di YouTube saya ya Bapak Ibu. Silakan Iya, siap, untuk melihat YouTube saya, boleh di-subscribe juga. Waduh, iya. Jadi YouTuber. Jadi YouTuber kita kan demi konten sekarang kita. Oh iya ya. Ya udah nanti like yang banyak-banyak. Dosen sekarang mah konten creator cenah katanya. Makasih. Assalamualaikum. Baik, makasih semuanya. Selamat sore. Makasih.